Pemirsa, 3 perampok sadis yang kerap beraksi di minimarket di Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi Satreskrim Polresta Barelang. Satu pelaku ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat diamankan. Pelaku perampokan yang beraksi di sebuah minimarket di Komplek Ruko Grand California, Batam Center, ditangkap polisi saat mabuk di sebuah hotel di kawasan Nagoya. Pelaku yang dalam kondisi setengah sadar ini tidak berkutik saat polisi membekuknya. Salah satu pelaku berusaha kabur saat hendak dibawa ke Mapolresta Barelang. Tak mau buruannya lepas, polisi melumpuhkan dengan menembak kakinya. Para tersangka yang awalnya datang sebagai pembeli, tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada kedua petugas minimarket yang sedang berjaga. Tersangka meminta karyawan minimarket untuk menyerahkan semua uang yang ada dalam laci. Tersangka mengikat para karyawan menggunakan tali rafia dan melakban mulut korban agar tidak berteriak. Lalu pelaku bertanya, mana kawan satunya? Korban menjawab lagi di atas, lalu 2 orang pelaku lainnya naik ke atas dan mencoba menyuruh korban membuka kunci brankas, namun tidak berhasil. Kemudian pelaku mengikat korban menggunakan tali rafia. Ketiga tersangka merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Barelang. Sementara hasil perampokan dibagi dan digunakan untuk biaya hidup serta foya-foya. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka lain yang merupakan otak dari komplotan ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, demi modal nikah, seorang pria nekat merampok sebuah toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dan butuh modal sehingga effortnya, segala upaya yang bersangkutan dengan kemampuan yang dimiliki mungkin akhirnya sudah tertutup apapun dia lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Donoharto News melaporkan. Pemirsa, seorang oknum ASN Puskesmas Karimun Jawa, Jawa Tengah diringkus polisi karena terlibat mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka ditemukan sejumlah paketan sabu. Polisi meringkus oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Puskesmas Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Pelaku langsung diborgol agar tak berkutik. Pelaku TF 55 tahun dibekuk karena terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 10 paket sabu-sabu seberat 3,13 gram beserta peralatan penghisap sabu-sabu, juga uang senilai Rp1.500.000. Selain pelaku TF, polisi juga mengamankan MM 64 tahun, seorang nelayan di Karimun Jawa. Penangkapan ini dilakukan setelah aktivitas pelaku telah dipantau. Kedua pelaku diketahui sebagai pengguna sekaligus pengedar sabu-sabu. Si inisial M dan TP. Kebetulan dari salah satu tersangka itu si saudara TP adalah ASN. Kebetulan dia domisili juga dinas di salah satu OPT di Karimun Jawa.
Kini para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menimpa satu unit angkot hingga mengalami rusak parah di Jalan Margaguna Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan menyebabkan pohon besar tumbang dan tiang listrik roboh menimpa satu unit angkot 61 jurusan Pasar Minggu, Pondok Labu. Beruntung, saat kejadian angkot syarat penumpang hingga tak ada korban jiwa. Selain angkot, Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Kesiuman, Denpasar Timur. Gibran menyapa dan mendengar keluh kesah para pengungsi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kesiuman, Denpasar Timur. Gibran bertemu dan mendengarkan sejumlah keluhan para pengungsi dampak banjir bandang, mulai dari keluhan kerusakan hingga kehilangan harta benda. Dalam kunjungan ini, Gibran meminta kepala daerah agar memperhatikan sistem drainase dan pengembangan wilayah sehingga banjir tak kembali terjadi. Setelah berdialog, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan cepat saji, kebutuhan pokok, dan buku tulis untuk anak-anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang Rossby penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.